Kita ada promo kredit bebas angsuran. Bapak Ibu cukup bayarkan DP 50% di awal saja dan sisanya Bapak Ibu bayarkan sesudah pemakaian mobil selama setahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang mengulaskan info seputar otomotif. Nah, di samping kita sudah ada satu unit mobil Hyundai Stargazer Essential. Dan yang menarik dari mobil yang di sebelah saya ini dia sudah mendapatkan improvement di 2025. Jadi diam-diam ternyata Hyundai Motor Indonesia mengeluarkan Hyundai Essential yang sudah di-improvement. Kira-kira apa saja perbedaannya, apa saja improvementnya? Nanti kita akan bongkar semuanya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu juga promo-promo dari Hyundai, nggak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Zaki dari Hyundai HMI Simpruk. Bagi Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil Hyundai baru, Bapak Ibu bisa hubungin Zaki di nomor 0897 1183 243. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke alamat showroom kami beralamat di Jalan Tengku Nyak Arif nomor 14 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tepatnya di samping apartemen Simpruk Garden. Selain melayani pembelian mobil Hyundai baru, showroom kami juga melayani servis, spare part, dan body repair. Jadi Bapak Ibu yang ingin servis mobil Hyundai kesayangannya, Bapak Ibu bisa datang ke alamat showroom kami, atau Bapak Ibu bisa hubungin Zaki agar Zaki bisa bantu jadwalkan booking servisnya. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu antri lagi saat sampai di bengkel kami. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil Hyundai baru, Zaki sudah siapkan promo-promo menarik untuk Bapak Ibu. Contohnya, yang pertama, untuk Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil Hyundai, baik cash ataupun kredit, kita ada diskon spesial, diskon terbaik se-Indonesia, dan pastinya Bapak Ibu bisa nego sampai deal. Selain itu, kita juga ada stok lama NIK 2024, seperti Hyundai Stargazer, Hyundai Stargazer X, kereta old model, bahkan Tucson, Ioniq 5, dan Kona elektrik. Yang mana jika Bapak Ibu berminat dengan stok-stok 2024 ini, kita bisa tambahkan diskon dan promo-promonya. Tapi stok sangat terbatas, Bapak Ibu harus cepet-cepetan. Lalu yang kedua, kita ada promo DP ringan, DP mulai dari 10% saja, seperti mobil di samping kita, Stargazer Essential Tech, DP mulai dari 10 jutaan saja. Lalu untuk Stargazer X, DP mulai dari 15 jutaan. Hyundai Creta, DP mulai dari 20 jutaan. Hyundai Palisade, DP mulai dari 100 jutaan. Hyundai All New Santa Fe, DP mulai dari 70 jutaan. Dan terakhir, Hyundai terbaru yaitu Hyundai Venue, DP mulai dari 30 jutaan. Lalu yang ketiga, kita ada promo angsuran ringan. Angsuran mulai dari 4 jutaan saja, Bapak Ibu bisa mendapatkan mobil Hyundai terbaru dari kami. Lalu yang keempat, kita ada promo kredit bebas angsuran. Bapak Ibu cukup bayarkan DP 50% di awal saja dan sisanya Bapak Ibu bayarkan sesudah pemakaian mobil selama setahun. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menikmati mobil Hyundai barunya tanpa memikirkan angsuran. Lalu yang kelima, kita ada promo bunga ringan. Bunga mulai dari 0% selama setahun dan ada bunga-bunga ringan lainnya dari tenor 2 tahun sampai dengan 8 tahun. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin beli cash ataupun kredit,
kurang lebih sama saja karena bunganya 0%. Lalu yang keenam, kita juga ada program tukar tambah. Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan mobil Hyundai terbaru, Bapak Ibu cukup hubungin Zaki saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu merek apapun kita pastikan mendapatkan harga penawaran terbaik dari kami. Lalu yang ketujuh, kita akan memberikan paket servis gratis meliputi jasa oli dan spare part selama 4 tahun atau 60.000 km. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan biaya servis mobil Hyundai-nya karena kita sudah berikan gratis. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, setiap pembelian mobil Hyundai baru melalui Zaki, Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja atau voucher e-money atau voucher nano coating langsung tanpa diundi. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan test drive, Bapak Ibu cukup hubungin Zaki, Zaki akan siapkan mobil test drive-nya. Dan apabila Bapak Ibu tidak sempat ke showroom kami, Bapak Ibu cukup kirimkan Sherlock atau alamatnya saja biar Zaki bawakan mobil test drive-nya ke kantor atau ke rumah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ingin mencari mobil Hyundai, jangan lupa hubungin Zaki ya. Ingat Hyundai, ingat Zaki. Nah, itu tadi kita sudah simak info promo-promo dari Mas Zaki dari Hyundai Simpruk ya. Jadi teman-teman yang butuh informasi seputar pembelian Hyundai, pengen tahu promo-promonya, langsung aja di japri Mas Zaki. Nomornya sudah kita lampirkan di deskripsi. Berikut dengan info harga lengkap. Oke, langsung kita bongkar apa saja sih improvement untuk Hyundai Stargazer Essential ya. Dan menariknya, ini namanya dikasih Hyundai Stargazer Essential Tech. Jadi sedikit ada beda juga, untuk namanya ada improvement juga. Dan kita lihat kalau secara dari wajahnya ini sebenarnya masih sama gitu ya. Jadi modelnya kurang lebih seperti ini kalau ngomongin Stargazer. Dengan desain grill itu dia modelnya honeycomb, agak kotak gitu ya. Di finishing warna body, kemudian di bagian atasnya dilengkapi dengan emblem Hyundai berwarna chrome juga masih sama. Dan untuk bumper bawahnya ya, underguard tengahnya ini di finishing warna dark silver juga yang cukup tebal. Dengan ruang terbuka juga di tengahnya ya, kisi-kisinya di finishing warna black dove. Jadi tidak ada perubahan. Kemudian untuk lampu senjanya juga sama, dia LED bar memanjang dari kanan ke kiri. Kemudian lampu di RL-nya juga LED di kanan kirinya ini. Lalu untuk lampunya, ini lampu utamanya juga sama ya, sudah LED multi reflektor. Kemudian dilengkapi juga dengan lampu sen, ini masih halogen ya. Dan untuk fog lamp-nya juga halogen. Tapi bedanya improvementnya, dia sudah dilengkapi dengan auto high beam ya. Jadi ketika berpapasan dengan kendaraan lain di malam hari, dia bisa meredupkan lampu utamanya secara otomatis supaya pengendara yang berlawanan tidak silau ya. Selain itu, improvementnya lagi, sekarang Hyundai Essential sudah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense juga atau ADAS ya. Jadi dia memiliki beberapa fitur keamanan otomatis. Di antaranya dia dilengkapi dengan Forward Collision Avoidance Assist yang dapat melakukan pengereman otomatis ketika Hyundai Stargazer ini mendekati objek di depannya, driver belum menginjak rem karena dirasa bahaya, dia akan melakukan pengereman secara otomatis. Selain itu juga dilengkapi dengan Lane Keeping Assist dan Lane Following Assist yang akan menjaga kendaraan untuk selalu di tengah marka jalan ya, supaya kendaraannya bergeser kanan kiri tanpa menyalakan lampu sen menginjak marka jalan, dia akan intervensi setirnya untuk mengambilkan ke jalur tengah yang lebih aman. Kemudian dilengkapi juga dengan Blind Spot Collision Avoidance Assist yang dapat memberikan peringatan ketika ada kendaraan yang yang ingin mendahului dari kanan kirinya yang di area blind spot, dia akan memberikan notifikasi. Kemudian dilengkapi juga dengan Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist yang dapat memberikan peringatan juga ketika mau mundur ternyata ada objek yang melintas di belakang seperti kendaraan yang lewat. Dia juga akan memberikan peringatan sehingga memberikan keamanan juga untuk kitanya. Jadi dengan penambahan Hyundai Smart Sense pada Hyundai Stargazer Essential ini, tentunya ini akan semakin membuat Hyundai Stargazer Essential tidak dipandang sebelah mata ya, karena memiliki teknologi yang cukup canggih juga untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Hyundai Stargazer Essential Improvement 2025 yang dikasih nama Hyundai Stargazer Essential Tech.
Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Untuk mesin dari Hyundai Stargazer Essential Tech ini tentunya tidak ada perubahan dari Stargazer yang sebelumnya karena memang masih terbilang improvement ya. Yaitu dilengkapi dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC yang memiliki tenaga di 115 PS pada 6300 rpm dan torsi maksimal di 143.8 Nm pada 4.500 rpm. Dan ngomongin Hyundai Stargazer Essential ya ataupun yang tipe-tipe lainnya, tentunya dia dibekali dengan penggerak roda depan yang mungkin ini biasanya lebih nyaman daripada mobil berpenggerak roda belakang ya, karena itu adalah salah satu keunggulan dari penggerak roda depan. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya dia juga dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya ya. Dari kaki-kakinya, ngomongin velgnya ini tidak ada perubahan, dilengkapi dengan velg R16 warnanya full silver glossy dengan profil ban di 205/55. Rem depannya di sini menariknya sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, Listad Assist juga. Kemudian di bagian spionnya ini untuk housing atau covernya di finishing warna body, dilengkapi dengan lampu sen juga. Pengaturan kacanya sudah elektrik ya, sudah bisa dilipat buka otomatis juga. Kemudian handle pintunya di sini di finishing warna chrome juga, jadi kelihatan elegan, lengkap dengan tombol smart entry karena kuncinya juga sudah keyless. Begitu pula dengan handle pintu belakangnya juga warna chrome ya, model tarik juga. Dan yang menarik untuk improvementnya di Stargazer Essential Tech ini, rem belakangnya di sini sudah cakram juga ya, jadi depan dan belakangnya ini sudah cakram. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Hyundai Stargazer Essential Improvement 2025 yang dikasih nama Hyundai Stargazer Essential Tech. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya. Kira-kira ada apa improvementnya? Kita lihat nih. Dari atas antenanya masih sama ya, model Street View atau shark fin antena. Kemudian di atas ini juga nggak ada roof spoiler tambahan, jadi hanya bodi sedikit menonjol ke belakang aja bawaannya, lengkap dengan high mount stop lamp di bagian tengahnya, dan kacanya juga masih belum kaca yang anti embun ya, jadi masih kaca standar tapi sudah dilengkapi dengan wiper belakang. Lalu di bagian untuk lampu belakangnya ini juga masih sama, modelnya LED ya, menyambung dari kanan ke kiri yang membentuk kayak huruf H miring gitu ya, logo dari Hyundai-nya sendiri, dengan tambahan ornamen di bawahnya itu garis-garis warna black glossy. Dan untuk lampu-lampunya belakangnya ini untuk lampu malamnya aja yang LED bar tadi ya, tapi untuk lampu rem, lampu sen, lampu mundurnya semuanya masih halogen. Dan di bagian tengah dia ada emblem Hyundai berwarna chrome ya, seperti sebelumnya juga ada emblem Stargazer-nya warna chrome juga. Lalu yang improvementnya itu kalau sebelumnya Hyundai Essential nggak ada kamera belakang sama sekali gitu ya, sekarang sudah ditambahkan kamera belakang nih, jadi tentunya akan lebih memudahkan kita kalau lagi parkir mundur bisa lihat objek-objek yang ada di belakang. Dan selain itu untuk parkir sensornya juga masih dipertahankan, ada 3 titik, di tengah 1, di kanan kirinya ada 2 ya, untuk membantu lagi saat kita lagi mundur. Dan untuk bumper bawahnya ini masih belum ada perubahan juga, di finishing warna body secara dominan, dan ada tambahan underguard atau the body kit yang di finishing warna silver dove dengan tambahan lampu reflektor di kanan dan kirinya. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior belakang dari Hyundai Stargazer Essential Improvement 2025 atau disebutnya Hyundai Stargazer Essential Tech. Untuk kuncinya ngomongin Hyundai Stargazer Essential ini tentunya sudah keyless ya, kayak yang sebelumnya juga sudah keyless, modelnya remote kayak gini, ada tombol lock unlock, kemudian di bawahnya juga bisa menghidupkan mesinnya dari remote juga, matiin mesinnya juga bisa. Bahkan di sini juga bisa untuk membuka bagasinya, tapi hanya membuka kuncinya, bukan untuk elektrik gitu ya. Nanti kita akan coba semuanya. Dan saat kita kunci, di sini langsung terlipat otomatis dan nyala lampu sen untuk spionnya karena sudah auto folding. Begitu pula saat kita unlock juga akan membuka otomatis juga ya, jadi sudah connect dengan remote-nya. Dan yang menarik ya, Hyundai Stargazer itu dia bisa hidupkan mesinnya langsung dari remote gitu ya, yang mungkin ini dibandingkan beberapa kompetitornya gitu ya, yang lebih lama tidak ada fitur ini gitu ya. Ini adalah salah satu keunggulan dari Hyundai Stargazer. Oke, kita coba untuk hidupkan mesinnya ya. Kita tekan tombol hold-nya. Nah, mesinnya hidup ya. Jadi teman-teman kalau sekedar hanya manasin, teman-teman nggak perlu masuk ke mobil, datengin mobil gitu ya, bisa jarak jauh. Bahkan matinya juga bisa dari remote juga ya. Oke, kita matikan. Nah, ini mesinnya sudah mati gitu. Jadi cukup praktis, tentunya tidak hanya smart key tapi benar-benar smart mengalahkan beberapa kompetitor yang ada gitu ya. Oke, dan karena sudah keyless jadi cukup kantongin juga bisa. Kalau teman-teman buru-buru mau langsung masuk, kita bisa tekan tombol yang di sini ya. Ini sudah bisa membuka lock dari pintu-pintunya.
Kita lihat interior dalamnya. Untuk door rim depannya, untuk Hyundai Stargazer Essential Tech ini tidak ada perubahan dari yang sebelumnya ya. Jadi didominasi warna hitam dari atas sampai bawah dengan lapisan soft touch di bagian armrestnya, jadi sudah empuk gitu ya. Kemudian juga di sini ada laci kecil di atas, ada tombol-tombol power window, autonya ya di driver aja, ada tombol central lock dan pengaturan spion termasuk untuk melipat ya. Dan handle pintunya menariknya juga sudah dilapis warna silver, jadi kelihatan mewah. Dan di bawah ada speaker untuk pintu kanan kiri, ada 2 cup holder dan door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Di dalam untuk nuansa dashboardnya nggak kelihatan ada perubahan gitu ya. Jadi memang masih sama juga dengan model frame untuk head unit audio, dan speedometernya itu seolah-olah floating menyambung gitu ya. Dan sekarang agak lekukan di finishing warna black glossy. Kemudian untuk di bagian kanan di sini sisi AC-nya juga di finishing warna silver atau chrome ya. Jadi kelihatan menambah unsur mewah juga. Lalu di bawahnya ada laci terbuka kecil. Di sini ada tombol start engine-nya ya untuk menghidupkan mesinnya atau matinya dari sini, jadi sudah keyless. Dan di bawah tentunya hanya dilengkapi dengan pedal gas dan pedal rem saja tanpa kopling, karena yang kita bongkar ini adalah yang EVT atau matic-nya. Dan untuk ban joknya juga belum ada perubahan, dia masih pakai bahan fabric ya yang cukup tebal dengan warna hitam dan di tengahnya warna abu-abu. Kemudian untuk pengaturan sandarannya di sini masih manual. Ada pengaturan ketinggian jok juga ya. Jadi sudah bisa diatur naik turun juga joknya walaupun masih manual ya, model pompa. Dan di sini untuk maju mundurnya juga masih manual. Untuk setirnya, untuk Hyundai Stargazer Essential Improvement ini dia masih sama ya, modelnya 4 spoke kayak gini, belum dilapis kulit juga. Ada aksen-aksen warna chrome atau silver ya di kanan kirinya seperti ini. Kemudian di tengahnya juga ada logo Hyundai berwarna chrome dan dilengkapi dengan airbag untuk di bagian pengemudinya. Di bagian kanan di sini ada tombol untuk pengaturan MID juga, dan dia juga ada tombol cruise controlnya ya, walaupun belum adaptif cruise control. Jadi teman-teman kalau dapat jalanan yang kosong lancar gitu ya, misalnya di tol, teman-teman bisa aktifkan, jadi nggak perlu injak gas lagi, sehingga ini akan mengurangi kerjaan kita ya, jadi akan lebih santai gitu ya. Tapi teman-teman kalau misalkan sudah dekat dengan mobil di depannya, teman-teman pengeremannya harus manual ya, karena belum adaptif cruise control, jadi nggak bisa menyesuaikan kecepatan di depannya secara otomatis gitu ya. Selain itu juga ada tombol lane keeping assist-nya juga di bawah ini, dan di kirinya dia ada tombol untuk pengaturan head unit audionya juga ya, termasuk voice command dan untuk mengangkat telepon juga. Dan untuk setirnya, ini juga menariknya sudah bisa diatur naik turun, bahkan sudah bisa maju mundur juga secara manual ya. Jadi sudah tilt dan teleskopik. Di belakang setir sebelah kanan, dia ada saklar-saklar untuk menekan lampu-lampunya, lengkap dengan pilihan auto juga nih. Jadi kalau diaktifkan autonya, kalau masuk di tempat yang gelap, dia akan nyala secara otomatis lampunya ya. Dan nanti kalau di tempat terang akan mati secara otomatis. Bahkan sudah dilengkapi dengan auto high beam tadi yang bisa meredupkan mata lampunya di malam hari ketika berpapasan dengan kendaraan lain gitu, sehingga ke pengendara lain itu nggak silo. Jadi lebih aman juga yang sekarang. Ditambah lagi di kiri untuk pengaturan wiper depan dan belakangnya juga di sini sudah intermittent juga. Untuk hidupkan mesinnya, selain dari remote tadi ya yang sudah kita tunjukkan, ini juga sudah keyless. Jadi teman-teman cukup injak rem lalu tekan tombol start engine-nya di kanan setir ya. Kita nyalakan. Nah, saat kita nyalakan, untuk model dari speedometernya pun dia nggak ketinggalan dari tipe prime-nya ya. Bahkan tampilannya sama persis, termasuk indikator-indikatornya, pintu-pintu terbuka kayak gini, indikator BBM, kilometernya, RPM-nya, semua sudah dijal seperti ini. Bahkan untuk klasternya ini, warnanya juga bisa dirubah-rubah juga nih. Ya, kita rubah di sini. Nah, ini pilihan temanya ya. Jadi kita pilih tema A seperti ini, tema B ya warnanya agak merah gini, tema C-nya seperti ini gitu ya. Jadi teman-teman kalau bosen gitu ya, ini bisa dirubah-rubah juga. Bahkan kalau ditampilkan drive mode-nya seperti spotnya warna begini, smart-nya berubah warna lagi, normalnya berubah gitu ya. Jadi ini tidak hanya sekedar speedometer yang standar, tapi sudah benar-benar canggih digital seperti ini.
Di tengah ini juga head unit audionya nggak ketinggalan dari tipe prime juga ya. Modelnya sama juga, sudah layar touchscreen 8 in dan modelnya floating kayak gini ya, seolah-olah menyambung sampai ke speedometer juga untuk framenya. Kemudian di sini juga fitur-fiturnya juga nggak ketinggalan nih. Jadi kita lihat dari petunjuk arah kiblat, koneksi ke ponsel, proyeksi ponsel juga bisa gitu ya. Kemudian radio, media, mode valet. Kemudian digeser lagi ada panduan pemilik, mode senyap, dan improvement di 2025 ini yang untuk Essential Tech ini juga sudah dilengkapi dengan BlueLink juga gitu ya. Jadi ada improvement juga di head unit audionya, plus dia juga dilengkapi dengan kamera belakang tadi ya. Jadi sekarang tidak lagi buta gitu ya, karena bisa melihat kondisi belakang kalau lagi mundur. Dan di bawahnya sisi AC-nya nuansanya masih sama ya, jadi warna silver atau chrome dari kanan ke kiri seolah-olah menyambung gitu ya. Di bagian tengahnya dilengkapi dengan tombol menyalakan lampu hazardnya. Kemudian di sini juga dia ada tempat penyimpanan kecil ya, tertutup. Ada airbag juga untuk di bagian kiri. Lalu di bawahnya juga ada laci terbuka ya, yang menyambung dari kiri sampai ke tengah juga nih. Dan selain itu juga ada laci tertutup di kiri sini. Jadi untuk tempat penyimpanan juga cukup banyak. Dan kita lihat untuk pengaturan AC-nya ya, dia masih versi analog, masih model tombol-tombol puteran kayak gini ya. Tapi secara fiturnya cukup lengkap nih. Selain kipas, pengaturan AC, dia ada arah rotasi udaranya itu bisa pilihan di dalam aja atau dari luar ke dalam. Bahkan untuk arah semburannya pun dia bisa disesuaikan nih, mau mengarah ke badan ke kaki, atau di kaki aja gitu ya. Jadi ini lebih maju dari beberapa kompetitornya yang kadang arah semburannya hanya ke badan aja. Dan secara keseluruhan kalau kita lihat sekilas gitu ya, memang tampilan dashboardnya ini dari improvement ini memang nggak kelihatan ada beda gitu ya, karena memang fitur-fiturnya yang di-upgrade adalah fitur-fitur yang tidak ada di dashboard ini. Lalu di bawah ini juga ada satu power outlet, ada port USB model standar ya, dan ada tempat penyimpanan walaupun memang belum dilengkapi dengan wireless charger. Kemudian untuk model transmisinya juga kelihatan elegan ya, sama kayak yang di tipe prime juga, dengan aksen warna chrome di atas dan warna black glossy. Di bawahnya juga di finishing warna silver juga, jadi di tengah ini juga kelihatan modern gitu ya, dengan pilihan parkir, mundur, netral, drive, dan sport ya. Jadi ini transmisinya EVT dan dia juga ada mode sportnya atau triptonicnya. Lalu ada tombol drive mode di sini. Ini pilihannya dari Eco, Normal, Sport, dan Smart. Lalu ada tombol VSC atau traction controlnya juga. Kemudian di plafon atas dia juga dilengkapi dengan sun visor ya, standar cukup besar tapi tidak ada kaca tambahan ataupun lampu tambahan. Ada pegangan tangan di kiri, ini sudah retract. Kemudian di tengah lampu cabinnya ini ada dua, masih standar warna kuning ya, lengkap dengan indikator ke pintu juga. Lalu yang menarik di sini ada BlueLink dan SOS nih, jadi sudah lengkap dengan BlueLink untuk yang improvement 2025 ini. Untuk spion dalamnya dia masih standar. Kemudian di sun visor kanan untuk drivernya tidak ada kaca dan lampu juga. Lalu di kanan kiri jok depannya tentunya seatbeltnya juga sudah 3 titik penguncian dengan teknologi Pro tensioner dan force limiter juga ya untuk keamanannya. Dan untuk headrestnya juga sudah adjustable nih, jadi sudah bisa diatur ketinggiannya atau bahkan dibongkar pasang juga bisa. Tapi tentunya bahannya masih fabric ya, karena yang essential improvement sekalipun ini dia masih pakai bahan fabric untuk joknya. Sekarang kita bongkar untuk interior di baris keduanya. Nah, untuk rim di baris keduanya, di sini juga sama, belum ada perubahan ya di Essential Tech ini. Jadi dominan warna hitam dari atas sampai bawah, tapi sekali lagi ya menariknya dia ada lapisan soft touch kulit gitu ya, warna hitam di sini, yang mungkin ini akan mengalahkan kompetitornya juga. Lalu di sini ada tempat penyimpanan terbuka yang cukup lumayan lah ya. Kemudian ada tombol power window-nya, ada satu cup holder juga, dan untuk handle pintunya juga sudah di finishing warna silver ya, jadi kelihatan mewah. Dan di bawahnya juga ada speaker lagi untuk pintu kanan kiri, ada 2 cup holder dan door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Hyundai Stargazer Essential Tech ya. Secara ruang cabin ini cukup longgar ya. Di bagian headroom juga tinggi banget, bahkan dari tinggi saya 167 masih 10 jari lebih banyak gitu ya. Di kanan kirinya juga ada pegangan tangan retract, lalu ada AC double blowernya, di sini ada 4 blower dengan pengaturannya di kanan. Lalu untuk lampu cabinnya di sini masih warna kuning ya. Dan untuk seat beltnya
dia 3 titik penguncian ya di kanan kiri, dan ini kebetulan yang kita bongkar adalah yang captain seat nih ya. Jadi hanya 2 seat belt aja di kanan kiri yang sudah 3 titik. Tapi teman-teman bisa pilih juga yang misalkan pengennya suka yang nyambung gitu ya, nggak terpisah kayak gini, itu juga bisa. Dan kalau teman-teman pilih yang captain seat seperti ini, itu hanya nambah 1 juta aja. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Dan menariknya kalau yang captain seat begini, dia ada armrest juga nih di tengahnya seperti ini ya. Jadi memang lebih personal, lebih nyaman juga tentunya gitu ya. Dan untuk pengaturan sandarannya, dia kemiringannya segini ya, nggak bisa dibuat long sofa mode memang, jadi hanya sebatas seperti ini. Dan dilengkapi juga dengan headrest tentunya sudah adjustable, ada isofix juga ya, jadi kalau buat teman-teman yang masih punya baby mungkin ya, pengen nambah kursi baby, tentunya akan lebih praktis. Dua-duanya ada di baris kedua ini. Di depan ini yang esensial memang belum ada kantong-kantong ya, di belakang jok depannya. Tapi di tengahnya ada tempat penyimpanan kecil dan ada 2 port USB model standar ya. Jadi teman-teman kalau butuh colokan untuk ngecas handphone cukup praktis nih, ada 2 di sini. Sekarang kita bongkar untuk interior baris ketiganya ya. Kita masuk, untuk pelitan jok tengahnya juga simpel, sekali jebretan aja dia langsung terlipat full, dan aksesnya ini luas banget gitu ya. Kita masuk. Nah, yang menarik dari Hyundai Stargazer ini ya, walaupun jok baris tengahnya sudah mundur full gitu ya, di sananya lega, di belakang ini masih lega banget nih. Jadi nggak perlu kita majuin lagi, sudah dapat space kayak gini ya. Dan mungkin ini luas gitu ya di kelasnya gitu ya. Jadi ini nyaman, apalagi sandarannya ini juga kemiringannya bisa jauh kayak gini ya. Cukup nyaman juga jadinya, lengkap dengan 2 headrest juga kanan kiri. Kemudian untuk seat beltnya ada 2 juga di belakang, ini 3 titik penguncian. Jadi nyamannya untuk berdua ya kalau di baris ketiga ini. Kalau dipaksain bertiga, tengahnya nggak dapat headrest ataupun nggak dapat seat belt juga gitu ya. Di bagian kanan kirinya ada cup holder, laci terbuka, dan juga dilengkapi dengan 1 power outlet juga nih. Jadi dari baris ketiga pun tetap bisa ngecas juga gitu dengan mode power outlet di belakang. Tapi sedikit disayangkan memang nggak ada pegangan tangan nih di bagian atas. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya ya. Untuk membuka bagasi tadi bisa dari remote ya, tapi hanya untuk buka kuncinya aja, belum elektrik ya. Jadi masih standar, jadi bukanya teman-teman manual kayak gini nih. Ya. Dan kita lihat untuk bagasinya, standar mobil 3 baris memang nggak terlalu luas kayak mobil yang 2 baris gitu ya. Tapi ya lumayan, masih bisa untuk 2 koper cabin mungkin gitu ya. Dan ini teman-teman kalau butuh yang lebih gede bagasinya, teman-teman tetap bisa lipat jok baris ketiganya juga ya. Jadi di sini teman-teman bisa lipat, misalkan dibutuhkan setengah aja cukup ya. Kalau misalkan ada penumpang lagi 1 masih bisa, atau misalkan dilipat dua-duanya juga bisa ya. Dan menariknya ini rata dengan lantai gitu ya. Dan tentunya bagasinya tuh luas banget kalau rata dengan lantai seperti ini. Dan kita lihat di sini memang nggak ada lampu penerangan untuk di bagian bagasi, tapi di bawahnya dia masih ada tempat penyimpanan nih. Boxnya cukup besar-besar ya, dibagi dengan 3 sekat seperti ini. Ini tentunya akan memudahkan kita kalau lagi mau menyimpan toolkit tambahan gitu ya, atau barang-barang kecil yang diperlukan untuk kendaraan sendiri. Jadi ini memudahkan kita dengan adanya storage tambahan seperti ini. Nah, itu tadi kita sudah membongkar spek dan fitur-fitur lengkap dari Hyundai Stargazer Essential EVT Improvement 2025 ya. Jadi kalau ngomongin improvementnya, menurut kita lumayan ya, karena jadi lebih modern, jadi lebih lengkap. Dan kalau dibandingkan dengan tipe prime-nya, itu semakin ketat gitu ya. Hampir banyak fitur-fitur yang ada di prime ada di sini juga sekarang gitu. Jadi teman-teman, dengan harga yang ada nanti teman-teman cek di deskripsi harganya tepatnya berapa. Nah, kira-kira apakah Hyundai Stargazer Essential ini lebih worth it daripada tipe-tipe di atasnya, bahkan lebih worth it juga dari para kompetitornya seperti Avanza, Xenia, R3, bahkan Expander gitu ya. Nanti teman-teman komentar di bawah.
Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Hyundai Stargazer Essential ini ataupun Hyundai tipe lainnya, teman-teman jangan sungkan-sungkan, langsung hubungin Mas Zakinya aja ya dari Hyundai HMI Simpruk. Nanti teman-teman yang pengen tahu harga netnya, pengen hitungan kreditnya, atau bahkan janjian test drive atau lihat unit, nanti janjian langsung ke Mas Zaki di nomor yang ada di bawah. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan bermasukan di kolom komentar. Saya Dipras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.